Nah, jadi minggu lalu itu ini ya materinya ya. Nah, jadi OBE itu diperlukan juga atau bisa diterapkan gitu ya untuk penentuan nilai determinan suatu matriks. Oke. Terus di sini ada caranya. Jadi kita misalkan ingin menentukan determinan matriks A, kita bisa lakukan OBE sehingga terbentuk matriks A aksen gitu ya. Nah, dari matriks A aksen ini kan kita bisa melihat nih, matriks A aksen ini kita arahkan menjadi berbentuk segitiga apa ini? Segitiga atas ya, atas atau bawah nih? Ini harusnya atas ya, karena definisi di ininya gimana nih? Ya, kalau yang nolnya di bawah, ini jadinya segitiga atas ya. Oke, ini harusnya masuknya atas ya. Nah, terus apa namanya? Ini untuk penentuan yang determinan matriks segitiga atas itu kan tinggal kita kalikan apa? Kita kalikan di diagonal Diagonal. utamanya ya. Ini setiap anggotanya kita kalikan seperti itu. Nah, jadi tapi ternyata matriks A aksen ini kan sudah kita ubah ya dari matriks asalnya A, kita ubah menjadi matriks A aksen. Nah, kira-kira determinannya berubah atau enggak? Tentunya berubah ya, karena kita telah melakukan beberapa operasi baris elementer. Nah, kemudian kira-kira dampaknya gimana dari operasi baris elementer terhadap perubahan determinannya? Nah, itu yang kalian pelajari di sini. Jadi operasi baris elementer kan ada 3 jenis ya. Yang pertama, kalau kita mengalihkan sebuah baris dengan skalar K gitu. Maka determinan yang hasil perubahannya itu akan menjadi K kelipatan dari determinan asalnya gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan jenis OBE yang kedua, yaitu menukar dua baris, nah kita akan mendapatkan determinan yang baru itu adalah negatifnya dari determinan yang asal. Oke, terus kalau misalkan jenis yang ketiga, yaitu yang sebuah baris itu ditambahkan dengan K kelipatan baris yang lain. Ternyata determinannya tidak berubah gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat nih, ada dampaknya gitu ya, operasi baris elementer terhadap determinan suatu matriks. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa lihat ternyata untuk menentukan determinan asal, itu kalau misalnya kita sudah mengubah ke sini, nah itu ternyata bisa jadi sini ya. A11 aksen, A22 aksen, sampai ANN aksen, itu dikalikan. Terus di depannya ada min 1 pangkat P. Nah, di mana P ini apa? P ini adalah Pertukaran. banyaknya pertukaran baris. Oke, tapi kalau kalian lihat ya, kalau rumusnya yang ini, berarti gimana? Jenis operasi apa yang kita pakai sebenarnya? Yang kita pakai itu hanya jenis kedua sama jenis ketiga ya. Karena kalau dengan rumus yang ini, kita nggak melakukan perkalian K terhadap suatu baris ya. Ya nggak? Karena yang kita pakai kan hanya penukaran sama penjumlahan kelipatan baris lain ya. Nah, jadi contohnya misalkan yang di sini nih. Nah, kalau di sini kan kita punya, ini coba saya perbesar, matriks asalnya ini, A sama dengan 015, 3-69, 261 ya. Nah, terus kita akan lakukan OBE, tapi kita lakukan OBE-nya itu tidak sampai matriks eselon baris ya. Karena di sini tiganya tidak kita buat jadi satu utama, jadi dia hanya matriks segitiga atas, seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat perubahannya. Di sini 0, kita tidak bisa jadikan satu utama, jadi kita tukar dengan baris kedua ya. Nah, jadi setelah ditukar sini, kita menghitung ada 1 kali penukaran baris. Nah, kemudian di sini kan ada 3. Kita buat di bawahnya ini jadi 0 semua nih. Oke, dan karena kebetulan di sini kan sudah 0 ya, jadi kita nggak perlu ubah lagi. Tinggal yang 2 ini. Nah, yang 2 ini bagaimana cara menolkannya? Nah, kan kita harus mengacu pada baris yang sebenarnya itu kalau misalnya di eselon baris itu ada satu utama gitu. Tapi kalau di sini yang non positif non non tidak nol gitu ya, bilangannya tidak nol.
yaitu si 3 ini kan. 3 ini terletaknya di baris ke-1. Nah, sehingga kita akan lakukan pengenolan 2 ini dengan cara apa? R3 dikurang sesuatu dikali R1. Nah, sesuatunya ini itu kita cari bilangan sedemikian sehingga di sini ini nanti bisa 0. Nah, karena di sini 2 dan R1-nya ini 3, makanya di sini muncul 2/3 gitu ya. Jadi R3 min 2/3 R1. Nah, itu di sini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu berarti kalau misalnya kita membuat sebuah matriks jadi matriks bawah atau matriks atas, itu terserah kayak mana caranya, yang penting itu ya, Pak. Mau dia pakai eselon baris, jadi tereduksi atau enggak, atau itu yang penting tuh dia jadi atas sama bawah gitu kan, Pak? Iya, betul. Nah, tetapi ada bedanya. Kalau misalkan kamu menggunakan mengubah ke eselon baris tereduksi ya. Nah, itu di bagian sini, bagian yang diagonal utama, itu kan akan bernilai 1 ya, atau mungkin 0 gitu ya. Jadi pasti kamu menggunakan operasi yang jenis 1 ya. Nah, tapi kalau di referensi ini, dia hanya menggunakan operasi jenis yang kedua dan ketiga, yaitu penukaran baris sama baris itu ditambahkan dengan kelipatan baris lain. Sehingga rumus akhirnya itu seperti ini. Dia tidak melibatkan operasi yang dikalikan dengan K itu. Suatu baris dikalikan dengan K. Nah, cuman saya mungkin untuk secara umum ya, saya mau kasih rumus yang sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama sih. Cuman dia melibatkan ketiganya. Kita contoh pakai yang ini ya. Kita ambil contoh yang ini, saya coba tuliskan. Oke. Nah, ini hasilnya tadi kita simpan ya. Ini didapatnya 165 ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, pada saat di sini, sekarang kita mau coba lakukan operasi baris elementer yang jenis pertama gitu. Nah, oke, jadi gini. Kalau misalkan mengubah ke matriks eselon baris, 3 ini kan harus diubah jadi 1 ya. Nah, berarti kita punya operasinya gimana? Sepertiga dikali R1 gitu ya. Nah, sehingga hasil perubahannya apa? Di sini kita punya 1, min 2, di sini 3. Terus yang bawahnya kan tetap ya. Oke, nah seperti ini. Nah, terus kita tinggal membuat ini jadi 0. Gimana caranya? Karena dia ada di baris ketiga, berarti R3 dikurang 2 kali R1 gitu ya. Nah, sehingga hasil perubahannya apa? Hasil perubahannya ini tetap, terus ini tetap juga ya. Sebentar. Oke. 15. Nah, ini jadinya apa nih? 0, 6 dikurangi 2 kali min 2, berarti jadi 10 ya. Oke, nah, terus yang ini 1 dikurangi 2 kali ini, berarti min 5 ya. Nah, jadi seperti ini kan ya. Oke. Nah, terus biasanya kan kita setelah ini apa? Oke, setelah ini kita buat jadi satu utama berikutnya, yaitu yang di sini. Nah, tapi karena ini sudah jadi satu, ya udah berarti kita tinggal proses berikutnya, yaitu mengenolkan yang di bawahnya. Jadi di sini kan ada 10 nih. 10 kalau kita ingin jadikan 0, berarti gimana? Baris ketiga itu dikurangi 10 kali baris kedua. Kenapa baris kedua? Karena letak satu utamanya di kolom itu terletaknya di baris kedua gitu. Nah, jadi ini kita ubah, kita lakukan OBE, jadinya apa nih?
yang atasnya tetap ya, yang bawahnya seperti ini 1. Nah, terus yang bawahnya ini jadi 10 dikurangi 10 kali ini, jadi 0 ya. Terus ini min 5 dikurangi 10 kali ini, berarti berapa nih? Min 55 ya. Jadi seperti ini. Oke, bener ya? Oke, nanti kalau ada yang salah kita cek lagi. Nah, jadi ini bentuknya sebenarnya sudah ini ya, sudah matriks segitiga apa ini? Segitiga atas ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau ini, mau apa namanya? Ubah menjadi matriks echelon baris. Jadi yang di diagonal utamanya ini ya satu utama atau 0 gitu ya. Ini boleh aja. Jadi ini kalian lakukan OBE lagi gitu ya. Nah, misalkan ini mau saya OBE-kan lagi ya. Misalkan ini kan min 55 supaya jadi 1 berarti dikali berapa? Min 1/55 R3 gitu. Nah, sehingga perubahannya jadi apa? Ini tetap seperti ini. Ini 015, ini 001 ya. Nah, ini kan dia sudah matriks echelon baris. Oke, nah asumsi kita kan ini sudah menjadi matriks echelon baris ya, yang ini kita simbolkan dengan A aksen. Jadi kita kan dari awal tuh punyanya matriks A. Lalu kita ubah dengan OBE jadi matriks echelon baris, sehingga disebutnya A aksen sekarang. Nah, sekarang kalau kita mencari determinan A aksen, itu kan bisa dilihat dengan mudah ya. Berapa coba determinannya? Determinan dari A aksen. Karena dia sudah berbentuk segitiga atas, berarti kan tinggal perkalian di diagonal utamanya nih. 1 kali 1 kali 1 berapa? 1 ya berarti ya. Nah, itu determinan A aksen. Terus gimana hubungannya dengan determinan A? Nah, kalau kita mengacu ke rumus yang ada di sini, itu kan dia pakainya apa? Nih, min 1 pangkat P dikali perkalian di diagonal utama. Nah, ini jadi hasil determinan A-nya. Itu kalau kita tidak melibatkan operasi yang seperti ini, yang ada pengalikannya gitu. Nah, tapi karena kita pakai yang seperti itu, rumusnya jadi ada sedikit berubah. Jadi determinan A itu akan sama dengan min 1 dikali P. P-nya itu banyaknya penukaran baris. Nah, di sini ini masih sama. Jadi perkalian semua unsur yang ada di diagonal utamanya, semua yang ada di situ. Nah, cuman yang sedikit membuat berbeda itu di sini. Ini ada dibagi dengan setiap pengali yang digunakan, yaitu misalkan K1, K2, sampai ada sebanyak berapa gitu. Nah, jadi kalau untuk contoh yang ini tadi, gimana nih untuk contoh yang tadi? Kita mau coba hitung dengan cara ini gitu. Oke, coba. Di sini min 1 dipangkatkan dengan P. P itu banyaknya penukaran baris. Ada berapa kali kita pakai tadi? 1, cuma 1 ya? Nah, karena cuma 1 berarti di sini kita tuliskan 1. Oke. Nah, terus ini kan A1 satu aksen dikalikan sampai ANN aksen. Itu adalah yang ini nih. Ini kita kali dengan ini, ya. Ini kita kali dengan ini, kita kali dengan ini. Nah, karena kita mengarahnya ke matriks echelon baris, ya, matriks echelon baris ya. Berarti kan ini pasti hasilnya ya, kalau nggak 1, 0 gitu ya. Ini kebetulan 1 di sini. Jadi di sini, ini kali ini kali ini ya, 1 kali 1 kali, berapa tadi? 1 ya, karena ada 3 ya. Kali 1, oke. Jadi ini yang atasnya, terus yang bawahnya apa? Itu K-nya. Sebentar. Oh ya, K. K itu apa? K itu setiap operasi yang tadi kita pakai OBE yang jenis 1 ya. Yaitu yang K dikali baris keberapa gitu. Yaitu yang ini. Nih, sepertiga, terus mana lagi? Nih, min 1/55. Itu kita tuliskannya di bawahnya. Jadi di pernya.
3 dikali min 1/55. Oke. Dikali Nah, 10, Pak. Ya juga, Pak. yang 10 yang mana tadi? Ini. Nah, kalau yang ini kira-kira OBE yang jenis keberapa nih? Apakah dia jenis 1 atau jenis 3 nih? 3, Pak. Oh, itu 3 ya, Pak? Tiga, Pak. Jenis 3 ya. Kalau yang jenis 3 itu ternyata tidak berdampak ke nilai determinannya, dia tidak mengubah gitu. Jadi yang kita perhitungkan hanya ini, yang K gitu ya, yang OBE jenis 1. Oke. Nah, jadi ternyata nih hasilnya berapa nih? Min 1 pangkat 1 kan min 1 ya. Oke, terus yang di bawahnya ini min 1/55 kali 3. Berapa tuh? 165 ya. Dan ini kalau kita naikkan terus ada min kali min jadinya ya 165. Hasilnya sama dengan yang di atas ini. Nah, gitu. Oke, nah. Jadi sebenarnya kalau mau secara umum yang kita pakai ketiga ketiga jenis operasinya itu kalian pakainya rumus yang ini. Jadi ada per K-nya gitu di bawahnya. Seperti itu. Nah, kira-kira lebih mudah yang mana? Kalau kalian pakai yang ketiga jenis OBE itu, kalian akan lebih mudah pada saat di sininya nih. Pada saat di sini. Karena mengenolkan si 2 ini kan acuannya tinggal menggunakan satu utama. Tapi kalau pakai yang cara yang ada di slide ini, nah, mengenolkan si ini, mana tuh? Mengenolkan si 2 ini, itu kalian perlu pecahan di sini ya. Min 2/3. 2-nya diambil dari sini, 3-nya diambil dari baris satunya. Oke, ya ini terserah kalian lebih mudah yang mana gitu. Kalau yang ini kan acuannya tinggal apa? Mengubah dari matriks asal ke matriks eselon baris gitu ya. Nah, jadi tinggal ini dari matriks asal ke eselon baris menggunakan 3 operasi baris elementer gitu. Kira-kira lebih mudah yang mana kalau menurut kalian? Eselon baris, Pak. Karena udah pasti kayaknya. Udah pasti gitu ya. Dan kita nggak terlalu ribet untuk mikirin yang di sini nih. Mengenalkan si yang di bawah satu utama gitu ya. Oke, jadi nanti di catatannya ditambahkan aja nih. Jadi ada per K1, K2 sampai berapa K-nya. Ini sebanyak kalian menggunakan ini operasi baris elementer yang jenis 1 ya. Oke, kalau yang jenis ketiga itu tidak diperhitungkan untuk penentuan determinannya gitu. Oke ya. Nah, jadi mungkin nanti kalau di tugas yang diberikan itu kalian kemarin pakai cara apa? Pakai yang ada di slide ini ya, berarti ya? Oke, Enggak, nanti Pak. Dicampur malahan, Pak. dicampur. Caranya. Oh, Nggak bakal tahu. oke, ya udah. Tapi kalau misalnya seperti yang ini nih, contoh yang ini, dia kan sudah berbentuknya matriks segitiga bawah. Nah, jadi bisa langsung kita kalikan diagonal utamanya. Jadi kalau yang ini tidak perlu di OBE dulu, bisa langsung ya. Pak, Ya, yang proses ketiga tadi itu cuma bisa dilakukan ketika eselon baris ya, Pak, bentuknya. ini. Iya, Pak, yang Hmm, per K gitu, Pak. Sebenarnya tidak harus berbentuk eselon baris. Cuman kalau kita menggunakan sampai menggunakan tiga jenis operasi OBE, nah kita berarti kan pakai yang K itu jenis operasi yang satu. Makanya dia rumusnya pakai yang ini, gitu. Berarti Jadi tidak sebenarnya wajib jadi eselon baris gitu ya, Pak? tidak wajib. Oke, Pak. Terima Tapi kasih, Pak. yang wajib itu mengubah menjadi matriks segitiga atas. Nah itu yang wajibnya. Gitu ya. Pak, Oke. izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ini, Pak, apa namanya? Aduh, ntar, Pak. Ini slide-nya hilang. Nah, apa namanya? Kan yang tadi itu paling bawah kan udah bentuk segitiga atas, Pak. Nah, kalau misalnya kita stop sampai di situ tuh boleh nggak sih, Pak? Nggak perlu yang min 55-nya itu dijadiin satu. Oh, yang ini tadi ya, boleh boleh. Ini saya cuma ingin
memperlihatkan kalau ke bentuk echelon baris aja. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau tetap min 55 aja. Berarti nanti K yang di bawah sini itu cuma sepertiga ini ya. Ini nggak perlu berarti min 1/55-nya. Terus yang di bagian perkalian diagonal utama sini itu 1 kali 1 kali min 55. Ini. Jadi nanti di sini ada min 55. Kalau yang di bawahnya ini tidak ada gitu. Oke, itu bisa juga. Jadi Oh, jadi apa namanya? Sebenarnya rumus itu tuh ada per K1 kali K2 sampai Kn ya, Pak. betul. Cuma karena apa namanya kalau yang syarat 2 sama 3 itu dia nggak ada perkalian jadi kayak diibaratkan satu gitu ya, Pak. Iya, betul. Jadi Oh, iya. kalau yang rumus yang ada di slide itu dia tidak menggunakan OBE jenis 1. Nah, dia hanya OBE jenis 2 dan 3. Nah, ini kan jenis 2 nih. Ini jenis 3. Nah, jenis 1-nya dia nggak dipakai. Makanya dia rumusnya tidak ada perkanya di sini. Nah, kalau yang saya kasih, ini kalau kalian dalam proses OBE-nya itu pakai yang melibatkan yang jenis 1 juga. Nah, berarti kan kalian perlu menggunakan K itu untuk pembagi determinannya. Itu ya. Oke. Ada lagi Pak, mungkin? mau nanya, Ya, Pak. silakan. Kalau misalkan kan itu K-nya dipakai buat mempermudah dalam penjumlahan ya, Pak. Betul. Kalau misalkan di akhirnya sebelum di penghitungan determinannya kita dikalikan dengan bilangan K yang sebelumnya sudah dipakai, boleh gak, Pak? Jadi misalkan kan tadi R1 sama R3-nya kan yang dikalikan ya, Pak. Nah, di akhirnya itu di sebelum determinan itu jadi R1 kali 3 terus R3-nya kali minimal 5 kayak gitu boleh gak, Pak? Jadi perkaliannya nggak dimasukkan di determinannya tapi di matriksnya itu dikalikan lagi. Kan udah Oh, dipakai tuh dalam pengoperasiannya. bisa sih. Jadi di sini awalnya 3, kamu ubah jadi 1, terus kamu ubah jadi 3 lagi gitu ya? Iya, Pak. Jadi Oh, 3 min 6 9 gitu. Jadi sebenarnya di bisa aja. akhirnya tuh bisa aja. Tapi itu terlalu ini nggak? Terlalu apa? Jadi tidak efisien gitu. Jadi kan awalnya udah 3, terus setelah kamu ubah jadi 1, dia kan sudah menjadi matriks segitiga atas sebenarnya ya. Terus kamu kali 3 lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, sama aja. Nanti nilai K-nya kan jadi banyak ya di sini ya. Karena di awal kan kamu pakai 1/3 K-nya, terus di sini lagi nanti kamu kali 3, jadi K-nya ada yang bernilai 3 juga gitu. Ya. Maksud saya biar K-nya itu bernilai 1, Pak. Karena Oh, kan supaya 1. karena kan yang di awal tuh dikali 1/3 terus dia akhirnya kali 3 lagi jadi 1 kan, Pak. Jadi di determinannya itu di determinannya itu dia nggak perlu dibagi lagi gitu. Boleh nggak, Pak? Di K-nya itu dimasukin di akhir. Boleh saja. Boleh saja. Tapi jangan sampai Tapi ada jangan yang sampai ada ini ya, yang ini ya, yang terlewat yang terlewat nilaikannya. nilaikannya. Oke, Pak, siap. Terima kasih. Oke. Oke, nah terus ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, oh ya ini sepertinya Pak Rilas sedang berhalangan hadir untuk hari ini ya, jadi mungkin saya yang boleh minta screenshotnya gitu. Oh, screenshot yang ini ya. Oke, nanti ini saya save ya. Nanti saya bagikan di Google Classroom. Oke. Nah, sekarang masuk ke materi ini. Jadi ini determinan yang kedua ya. Ini sebenarnya saya rujukan materinya pakai yang tahun lalu. Itu di pertemuan ke-10 dulu. Oke. Ya, jadi kalau pengertian determinan kan minggu kemarin sudah ya dengan Pak Rila ya. Nah, ini jadi oke. Saya tampilkan dulu.
Oke, ini pendahuluannya. Kemudian ini tentang definisi determinan. Kalau yang ukuran matriks 2x2 itu bisa dengan mudah kita hitung seperti ini ya. Kalau ini A, B, C, D, A, D, B, C ini adalah determinannya. Oke, terus untuk notasinya ini yang perlu kalian perhatikan. Kalau matriks itu kurungnya itu ada sikunya ya. Ada siku seperti ini. Nah, tapi kalau untuk yang determinan itu dia garis lurus. Ya, tidak ada sikunya. Jadi ini hal yang berbeda gitu. Oke, terus untuk yang matriks 3x3, ya ini menggunakan aturan Sarus ya. Aturan Sarus itu aturan yang caranya kita copy dua kolom paling kiri ini di sebelah kanan. Terus kita lakukan penjumlahan, perkalian ke diagonal sini. Lalu hasilnya kita jumlah jadi positif gitu ya. Terus dijumlahkan dengan yang perkalian ke arah diagonal sebaliknya. Ini yang bernilai negatif. Oke, dan ini berlakunya di 3x3. Nah, gimana kalau 4x4 dan seterusnya? Oke, dan karena kalau 4x4 itu tidak bisa kita berlakukan dengan aturan ini. Nah, sebenarnya gini, ini kan kalau ukurannya 2x2, ini di dalam perhitungan determinannya ada dua suku ya. Ini satu, ini dua. Nah, jadi ada dua suku. Suku aljabar lah gitu ya. Nah, kalau di ukuran yang 3x3, ini kalau kalian lihat ada 6 suku ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebenarnya banyaknya suku aljabar di dalam perumusannya itu dihitung dari n faktorial, di mana n itu adalah ukuran dari matriksnya. Jadi kalau misalkan ukuran matriksnya 2x2, maka akan ada 2 faktorial, yaitu ada 2 suku. Kalau ada ukuran matriksnya 3x3, itu ada sebanyak 3 suku, sehingga ada 3 faktorial itu berapa? 6 ya. Nah, jadi ada 6 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau matriksnya ukurannya 4x4, berarti kan harusnya ada 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu adalah 24 ya. Sehingga kalau misalkan matriksnya 4x4, kalian berlakukan cara Sarus yang seperti ini, nah maka yang akan terhitung hanya 8 gitu. Jadi tidak akan menjangkau 24 tadi. Nah, ya itu nanti ada tekniknya gitu. Menentukan 24 suku itu, terus nanti kita berikan tanda plus dan minusnya. Tapi itu tidak kalian bahas di sini, tidak kita bahas di sini. Nanti kita akan menggunakan kalau ukuran 4x4 ke atas itu seperti yang minggu kemarin. Yang minggu kemarin itu pakai cara apa? Cara OBE ya. Ya, yang tadi kita bahas itu dengan cara OBE. Dan yang kedua yang hari ini itu dengan cara minor dan kofaktor. Nah, mungkin pada saat kalian dulu SMA atau SMK udah pernah mendengar tentang ini ya, minor dan kofaktor dari suatu matriks. Itu bisa digunakan untuk menghitung nilai determinan. Oke, nah jadi kita perlu dulu mengenal istilah apa itu minor dan apa itu kofaktor gitu ya. Nah, jadi misalkan kita punya nih matriks n kali n, A ya. Dan isi dari matriks itu kita notasikan dengan A kecil IJ. I itu adalah indeks untuk baris dan J itu indeks untuk kolomnya. Oke, dan kita akan mendefinisikan minor dari suatu matriks itu apa? Jadi minor dari suatu matriks itu berkaitan dengan entry dari matriks ya. Entry itu maksudnya apa ya? Selnya gitu ya, sel dari matriksnya. Jadi kalau di sini minor suatu matriks pada entry A, I, J. Berarti minor untuk unsur atau sel di koordinat I, J gitu ya. Nah, ini kita notasikan dengan M, I, J. Seperti ini. Dan ini notasinya, kemudian isinya seperti apa? Nilainya seperti apa? MIJ itu adalah determinan submatriks dengan menghapus entry baris ke I dan entry kolom ke J dari matriks A. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi misalnya kita punya matriks A itu seperti ini. Nah, kalau yang ini kan, ini namanya A11. Jadi A kecil 11 gitu ya. A kecil 11 ini. Kalau ini A12, ini A13. Ini A21,
A22 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita ingin menghitung M11 berarti minor untuk 11, berarti kita fokus ke A11-nya di mana? Di sini. Nah, baris dan kolom yang dilalui ini itu kita hapus. Jadi ini dihapus. Sorry. Ya, ini dihapus. Jadi tinggal yang di bawah sini. Nah, ini kita hitung determinannya. Dan ternyata bernilai 16. Jadi minor 11 atau M11 itu nilainya 16 gitu. Oke, jadi minor ini memang bergantung dengan selnya ya atau entry-nya gitu, entry ke berapanya. Nah, sekarang yang berikutnya kalau misalkan kita akan menghitung M32. Nah, berarti kalau M32 kita cari dulu entry ke atau A32. A32 itu ada di mana? A32 itu kan baris ketiga, kolom kedua ya. Nah, itu berarti baris ketiga dan kolom keduanya itu kita hapus. Kita hapus sehingga yang tersisa apa? Ini 3 min 4, 2, 6. Oke, dan ini kita hitung determinannya. Ternyata bernilainya 26 gitu ya. Oke, jadi ini M32 bernilai 26. Nah, nanti kita bisa menghitung minor setiap entry yang ada di sini. Setiap selnya itu bisa kita hitung nilai minornya. Oke. Nah, itu untuk yang minor. Nah, berikutnya untuk yang cofactor. Nah, jadi kalau untuk yang cofactor itu ternyata kita bisa menotasikannya dengan CIJ. CIJ itu adalah min 1 pangkat I tambah J untuk MIJ. Nah, jadi kan kita kalau di sini perlu menghitung minornya dulu ya, baru kita tahu cofaktornya. Sebenarnya yang membuat dia berbeda itu hanya tanda min atau plusnya gitu. Jadi kalau misalkan I ditambah J-nya itu bernilai genap, pasti min 1 dipangkatkan I plus J itu kan akan menjadi positif ya, jadi 1. Tapi kalau misalkan I ditambah J-nya itu ganjil, nah berarti dia akan menjadi min 1. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan di sini nih, M11. M11 kan berarti I-nya 1, J-nya 1 ya. Berarti kalau misalkan kita mau jumlahkan I tambah J kan jadi 2. Nah, berarti C11-nya itu min 1 pangkat 2 ya. Min 1 pangkat 2 kan positif ya, positif 1. Nah, jadi ini 1 dikali M11. Nah, jadi tetap bernilai 16. Tapi kalau untuk contoh yang ini, C32, 3 ditambah 2 kan ganjil. Nah, karena ganjil berarti min 1 pangkat ganjil akan min 1. Jadi di sini C32-nya adalah min dari M32, yaitu min 26. Nah, karena M32-nya 26 di sini. Oke, jadi ini perhitungan untuk cofaktor. Yang nantinya ini akan kita gunakan untuk menghitung determinan gitu ya. Oke, mungkin sebelum ke situ sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak terkait menghitung minor dan cofaktor ini? Silakan. Gimana? Sudah cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di ini, kemungkinan nilai dari C, kemungkinan dari nilai cofaktor ya, itu kan hanya berbeda plus atau minus saja gitu ya, dari si minornya gitu. Nah, jadi ternyata letak tanda plus atau minusnya itu bisa kita lihat polanya gitu, jadi ada polanya. Jadi pasti kalau di sini, di sel A11 gitu ya, pasti nilai I tambah J-nya itu selalu positif ya. I tambah J, karena I-nya, selalu genap. Karena I-nya 1, J-nya 1 kan, 1 tambah 1, 2. Oke, jadi pasti min 1 pangkat I tambah J-nya selalu positif. Nah, kalau di sini kan I-nya 1, J-nya 2. I-nya 1, I-nya 1, J-nya 2, jadi ganjil kan? Min 1 pangkat ganjil jadi negatif. Jadi dia polanya itu selang-seling gitu. Plus min plus min plus, terus min plus min plus min, dan seterusnya. Jadi ada polanya seperti ini. Nah, jadi hubungannya bisa kita lihat.
Nah, C11 sama dengan M11, C21 sama dengan min M21, dan seterusnya gitu. Ya, ini polanya seperti ini. Nah, terus apa kaitannya dengan determinan gitu ya? Nah, jadi kaitannya dengan determinan tuh seperti ini. Oke, sebentar. Nah, jadi kalau misalnya kita punya matriks A n kali n, terus dibentuk dari A, I, J seperti ini, ternyata determinan dari A itu bisa dihitung ya dari kombinasi linear antara suatu entry baris ya dengan kofaktornya gitu. Jadi dituliskannya seperti ini. Determinan A sama dengan kita ambil satu, sebentar. Kalau ini namanya menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom J. Nah, berarti ini kita pilih satu kolomnya dulu. Kita pilih satu kolom, terus kita ambil isi di kolom itu, terus kita kombinasikan dengan nilai kofaktornya. Terus kita jumlahkan, itu jadi determinan. Atau yang ini, itu ekspansi kofaktor sepanjang baris I. Nah, kalau ini kolom J. Gitu. Nah, jadi bisa dengan cara ekspansi sepanjang kolom atau sepanjang baris. Nah, sekarang coba kita kita terapkan di perhitungannya gimana. Nah, misalkan ini nih, kita punya matriks A-nya seperti ini. Terus tentukan determinan A itu dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-1. Nah, jadi kalau baris ke-1, kita fokusnya di baris satunya aja. Coba. Di sini kan baris satunya apa? Isinya 3, 1, 0 gitu ya. 3 ini sebenarnya entry ke berapa nih? Ini A11 ya berarti ya. Ini kan A11, ini A12, ini A13. Berarti determinannya bisa kita jabarkan seperti ini. A11 dikali dengan C11 ya. Terus A12 dikali C12 ditambah dengan A13 dikali C13. Nah, terus kita tinggal masukkan saja A11-nya berapa? 3 ini ya. Terus A12-nya yang ini, A13-nya yang ini. Nah, untuk nilai kofaktornya itu kita hitung dengan cara yang tadi. Oke. Dan kalau di sini tanda plus minusnya sudah kita libatkan ya. Jadi sudah saya tulis di sini. C11 itu kan karena posisinya ada di sini, satu-satunya berarti dia tandanya plus. Nah, tapi di sini C12-nya itu kan dia berganti tanda ya, sesuai pola yang tadi. Plus, min, plus, min, terus di sini plus lagi. Nah, karena C12 itu kan kita ambilnya dari sini. Nah, tandanya kan tadi apa? Min ya. Sehingga di sini kita ubah min. Jadi plus di sini, kenapa di sini berubah jadi min ya karena tanda dari si kofaktornya ini. Oke. Nah, terus yang di sini C13 tandanya plus ya. Karena dia posisinya di sini. Oke. Dan nilai ini dari mana? Itu yang tadi ya. Jadi kalau C11 baris 1 sama kolom satunya kita hapus. Nah, jadi yang tersisa tinggal yang di sini. Kita copy di sini nih. Nah, terus yang C12 gitu juga. Baris ke-1, kolom kedua, itu kita hapus. Tinggal ada ini dan ini. Oke. Yang C13 juga seperti itu. Dan nanti masing-masing ini kita hitung nilai determinannya. Oke, dan ini kan 2 kali 2 ya matriksnya ya. Jadi kita bisa langsung dengan mudah menghitungnya. Dan dapatlah nilainya min 1 gitu. Oke ya, seperti ini. Ini kalau dia sepanjang baris ke-1. Nah, kira-kira kalau misalkan kita hitungnya dengan sepanjang baris yang lain, atau misalnya kita mau dengan sepanjang kolom yang lain gitu, itu kira-kira nilai determinannya akan sama atau berbeda kira-kira menurut kalian? Beda, Pak. Beda atau sama nih kira-kira? Oke. Nah, kalau misalkan masih belum yakin, coba kita tes aja ya. Oke, silakan. Coba kalian kerjakan ini dengan matriks yang sama ya, matriks yang ini ya. Lakukan perhitungan determinan dengan ekspansi faktor ya, yang sepanjang baris kedua. Nah, terus nanti yang satu lagi sepanjang kolom 1. Nah, jadi ada 2 yang kalian hitung. Coba silakan. Silakan kalian kerjakan
sepanjang baris 2 sama yang sepanjang kolom 1. Kolom 1 berarti yang ini ya. Oke, nanti yang sudah bisa silakan ditampilkan ya, kita gantian presenting untuk melihat hasilnya. Oke, silakan dikerjakan. Mungkin ini waktunya 5 menit aja cukup ya. Oke, silakan. Mohon maaf Pak, tadi apa sepanjang baris kedua? Baris kedua sama yang satunya itu kolom ke-1. Oh ya, makasih Pak. Ya. Arina nggak bisa jadi. Oke, gimana? Ada yang sudah selesai? Sudah Pak, tapi jawabannya beda-beda. Beda-beda. Oke, coba Iya, siapa namanya? Fatima Fatima ya. tuh. Oke, Oh, silakan mau ditampilkan ya. iya Pak, nanti Oke. bentar Pak. Ya, Pak. Oke, saya gantian ini ya. Gantian presenting. Tunggu bentar Pak, saya foto dulu. Oh iya, silakan. Oh ya, tadi Fatima tuh tanya apa nih? Tugas kemarin salah berarti saya ngerjainnya. Oh, yang menghitung determinan ya? Oke. Iya Pak, salah itu. Kadang kan nggak tahu kalau misalnya ada perkanya itu Pak. Oh, itu sebenarnya perka itu kalau kalian melibatkan ini, melibatkan OBE yang jenis 1 ya. Kalau misalnya Iya. tidak melibatkan OBE jenis 1, ya nggak perlu ada perka, nggak apa-apa sebenarnya. Soalnya saya ngitungnya campur-campur Pak, yang kayak yang tadi semua Oh, jadi echelon baris, terus bawahnya itu masih tetap gitu. Kan oh, nggak oh, paham pertamanya. nggak apa-apa. Ya, ya, Ya Pak, ini lagi di foto. Bentar. oke. Tapi kertasnya coret-coretan nggak apa-apa ya Pak? Maaf ini Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Ini buat latihan aja. Oke.
Ini terus share. Udah kan Pak, ini udah kelihatan ininya. Nggak Oke. baca lagi. Itu harus pakai kata sandi Kelihatan katanya. kelihatan lagi. Udah Pak nih, Oh iya, nih. yang warnanya coklat Pak. Kalau yang hitam soal semalam Oh iya. Itu baris kedua 2. ya. Baris kedua. Nah, berarti kamu baris keduanya pakai yang -2, -4 sama 3 ya. -2, -4, 3. Oke, dan hasilnya kamu temukan berapa? 1 ya? Iya Pak. Oke, sementara kalau tadi kita menghitung dengan yang rumus sepanjang baris ke-1, hasilnya itu -1. Nah, seharusnya kan kalau determinan suatu matriks kan kita kerjakan dengan cara atau ekspansi kofaktor yang baris manapun, harusnya sama nilainya. Berarti mungkin ada sedikit yang salah di bagian mana kira-kira. Mungkin kalau kamu lihat di depan itu -2 itu dari mana? -2 itu dari nilai yang ada di matriksnya ya, itu ya. Iya Pak. Tapi kalau untuk tanda dari kofaktornya itu kira-kira positif atau negatif ya di situ? Baris kedua. Kalau kita lihat pola, Oh iya, ding, baris kedua negatif ding Pak. negatif ya harusnya. Jadi Oh itu berarti ini sebenarnya negatif. di depannya itu dituliskan negatif lagi gitu ya. Negatif Oh iya dari, iya. atau kamu tulis -1 juga boleh aja. Jadi -1 dikali -2 dikali itu gitu. Oh iya Pak. Mm-mm. Paham Pak. Terus yang bagian keduanya jadinya positif ya. Bagian Iya keduanya positif. positif, terus setelah itu negatif lagi gitu. Iya. Oh ya, satu lagi itu sebenarnya karena kita menghitungnya determinan, jadi simbolnya bukan simbol matriks ya sebenarnya. Dia Oh yang simbolnya itu 1-0 itu garis garis lurus. lurus ya Pak. Oh Garis iya. lurus. Oke. Itu yang baris 2. Kalau yang kolom 1 gimana? Kolom Ini 1. sama banget ini Pak. Beda banget 15. Oh iya, beda banget ya. Oke, coba. Berarti kalau kolom 1 kamu pakainya yang 3 - 2, 5 ya. 3 - 2, 5. Oke. Nah, terus kalau untuk tandanya itu benar kalau sepanjang kolom 1 ya, berarti kan plus min plus. Oke. Nah, terus mungkin yang perhitungan di dalamnya aja yang buat berbeda ya. Nah, Iya. kalau yang ditutup di situ berarti kan harusnya -4, 3, 4, -2. Oke, benar ya. Terus kalau yang satunya kalau di A21 ya yang ditutup berarti 104 - 2, benar nggak? 104 - 2, oke. Terus yang satunya 10 - 43. 10 - 43, oke. Berarti mungkin ada yang salah di Salah hitung itu Pak, yang terakhir itu kan aturan 3 dikurang 0 itu malah 3 oh iya, ditambah. kurang 4 ya. Itu harusnya 0 ya. Iya Oke. benar. Ya di situ Oh salahnya iya. mungkin ya. 15. 15. Hasilnya sama nggak? Harusnya hasilnya sama -1 juga ya. 8 kurang 12. Tapi hasilnya nggak 1 nih Pak. Nggak 1. Berapa itu? Bentar, 3 kurang 0. Oke, yang lain mungkin bisa mencoba juga kalau dipakai kolom kedua atau baris ketiga gitu ya. Karena nilainya harus sama kalau determinan matriks. Hasilnya -5, iya nggak Pak? Minimal. Harusnya sama dengan -1 yang tadi, yang di atas tadi. Ya ini salah hitung lagi atau gimana ya Pak? Bentar. Salah itu mungkin ya, salah itu. Oke, yaudah nggak apa-apa. Kita coba bahas ya. Oh iya Pak, ini saya matiin apa kayak mana Pak? Oke, kita gantian lagi. Oke, terima kasih ya Pak. Ya.
Oke, sekarang kita coba bahas ya. Sebentar. Nah, ini matriksnya. Oke. Nah, jadi kita misalkan mau pakai yang sepanjang apa? Sepanjang baris kedua ya. Nah, jadi kalau di sini berarti kita bisa tuliskan ya, determinan A itu sama dengan, tuliskan aja dulu A21. Baris kedua itu kan berarti ada A21, terus C-nya juga akan bersesuaian, C21. Terus ini di awal kita tuliskan plus semua dulu ya. A22, C22. Terus A23, C23 gitu ya. Nah, gitu. Oke, nah sekarang kita tinggal lihat nih, A11-nya itu, A21-nya yang mana? Yaitu min 2 ya, baris kedua kan berarti. Terus kalau C21, ini berarti yang mana nih? Baris kedua, oh sorry, di sini di depannya kita jangan lupa tandanya tadi ya. C21 ini tandanya apa? Mungkin kalian bisa nulis tandanya itu di sini aja. Setelah menuliskan A21 kan ini kan min 2 ya nilainya ya. Kasih kurung boleh deh. Nah, kasih kurung gini terus baru dikali dengan tandanya si C21 itu karena dia letaknya ada di sini. Kalau kita lihat polanya tadi gimana? Pola dari nilai tandanya plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Nah, ukuran 3 kali 3 kan seperti ini. C21 itu kan berarti yang ini nih. Nah, tandanya apa? Min. Tuliskan aja min 1 di sini. Oke. Nah, sekarang baru determinan matriksnya. Kita hapus baris 2 dan kolom 1. Tinggal 1, 0, 4, min 2. Oke. Nah, terus kita yang berikutnya. A22 itu apa? Min 4 ya nilainya. Oke. Terus tandanya plus sekarang. Tandanya plus itu kalau mau tulis 1 ya silakan ya. Ini hanya untuk melengkapi saja. Terus tinggal isinya. C22, berarti baris kedua sama kolom kedua itu dihapus. Yang tersisa adalah 30, 5, min 2. Nah, jadi seperti ini. Terus yang berikutnya yang 23. 23 berarti nilainya berapa nih? 3 ya. 3. Terus dikali dengan tandanya. Min plus min. Nah, berarti di sini min 1. Oke, dikali dengan determinannya. Baris kedua dengan kolom ketiga dihapus. Jadi 3, 1, 5, 4 ya. Nah, gini. Oke, ini kalau kita hitung satu-satu gimana nih? Nah, ini kan berapa nih? 2 ya. 2 dikali dengan ini minus 2. Oke. Kan kalau ukuran 2 kali 2 kan tinggal AD min BC gitu. Terus ini minus 4. Dikali dengan ini AD min BC dikali dengan minus 6. Nah, kalian harus teliti di tanda plus minusnya ya. Ya, terus yang ini min 3 dikali dengan AD min BC-nya bisa kita langsung hitung ya. 3 kali 4 dikurangi 1 kali 5. Berarti 7 ya. 12 kurang 5 ya. Oke. Nah, jadi gini. Ini hasilnya jadi berapa? Minus 4 tambah 24 kurang 21. Nah, jadi hasilnya minus 4 ditambah 3, yaitu minus 1. Dan hasilnya sama ya dengan yang ada di contoh tadi yang menggunakan ekspansi baris ke 1. Oke. Nah, ini contoh yang sepanjang baris kedua. Oke. Nah, sekarang kita coba yang sepanjang kolom
1 ya. Sepanjang kolom 1 harusnya sama juga. Nah, jadi kalau sepanjang kolom 1 kita tuliskan dulu. Ini sepanjang kolom ke-1. Nah, gitu. Jadi sama ya, kita tuliskan dulu determinan A. Kalau kolom 1 itu isinya apa aja? Ya ada A11 ditambah dengan dikali dengan kofaktornya. Terus ada A21 ya, dikali dengan C21 ditambah dengan A31 dikali C31. Nah, ini kan A11, A21 dan A31 ini kan terletaknya di kolom ke-1 ya. Makanya kita tuliskan di sini. Oke, nah terus kita coba lihat nih. A11 tadi apa? 3 ya. 3 terus min 2 sama itu. Oke, ini kita copy aja biar nggak bolak-balik. Nah, ini ya. Oke, berarti di sini 3. Nah, dikali dengan apa? Tandanya. Tandanya apa di sini? Plus ya. Kalau plus berarti kita tuliskan 1. Kan kolom 1 kan yang ini. Nah, dikali dengan ini determinan dari matriks yang masih tersisa. Berarti yang kita hapuskan kolom 1 baris 1. Kalau C11 berarti apa nih? Baris 1, kolom 1 ya. Kan ini kan baris dulu baru menyebutkan kolomnya gitu ya. Nah, oke, berarti min 4, 3, 4, min 2 gitu. Nah, terus ditambah dengan apa? Min 2 ya. A21 kan nilainya min 2. Oke, nah terus tandanya di sini min 1. Itu tanda dari kofaktornya. Terus dikali dengan ini kalau kita hapus baris kedua dan kolom ke-1-nya. Yang tersisanya adalah 1, 0, 4, min 2. Nah, ini kita hitung determinannya. Oke, nah ini kalau kita tambah dengan yang berikutnya nih, min 5 ya. 5 ya. 5, tapi tandanya apa nih? Tandanya positif ya. Nah, jadi gini. Oke, terus ini ya kita hitung apa tadi? Yang tersisa kalau baris ketiga dan kolom 1 dihapus berarti 1, 0, min 4, 3. Oke, nah seperti ini ya. Nah, coba nih kita hitung bersama nih. Ini nilainya 3 dikali dengan ini 8 dikurang berapa nih? 12 ya, berapa? 4 ya. Oke. Ya kan, betul ya. Terus di ini min kali min plus dikali berapa nih? Plus berapa? Plus 2 ya. Plus 2 dikali dengan minus 2. Oke, terus ditambah 5 dikali 3. Jadi hasilnya ini 12. Jadi kita hitungnya satu-satu supaya lebih teliti ya. Ini 12, Maaf, ini min. Ya. Pak, mohon maaf, itu yang pertama min 4. Oh, min 4 ya? yang Oh, bagian kenapa? Oh ya betul, sorry. Minus 4 ya? Oh ya. Karena lebih besar 12 ya? Oke. Oke, sip. Ini min 12. Ini minus 4. Ini berapa ini? 15 ya? Oke, dan ternyata benar ya, hasilnya minus 1 ya. Jadi harusnya sama. Nah, tuh. Jadi sama. Oke, tadi Fatima tuh ada yang berbeda tandanya yang di mana? Yang di yang kedua, Pak. yang kedua ya. Nah, itu. Tadi berapa nulisnya? 4. Oh, 4 ya. Oh ya. Harusnya negatif ya. Oke. Ya udah, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Nah, jadi gini untuk perhitungan nilai apa ini? Nilai determinan ya suatu matriks menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau sepanjang kolom. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu tanda kofaktornya, jangan sampai salah. Karena kalau misalkan berbeda nanti nilai determinannya bisa jadi negatifnya atau mungkin bisa salah angkanya juga gitu. Acuannya itu dari sini aja supaya lebih mudah. Pakai yang ini.
Kalau ukuran 3 kali 3 kan berarti tinggal plus, min, plus min, plus min, plus lagi. Kalau 4 kali 4 ya berarti tinggal ditambahkan aja. Di sini ada min, ada plus, di sini ada min lagi, terus di bawahnya min plus gitu ya. Polanya seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Cukup jelas ya? Oke. Nah, ini kalau ukuran yang 4 kali 4 seperti ini. Nah, ini kegunaan menentukan determinan dengan cara kofaktor ini. Kalau misalkan kalian tidak diminta untuk menggunakan sepanjang baris keberapa atau kolom keberapa, ternyata ada triknya juga ya untuk memilih mau sepanjang kolom keberapa atau baris keberapa. Nah, ternyata triknya gini. Di sini ada contoh nih. Ada suatu matriks ya ukurannya 4 kali 4. Dan kalau kalian lihat, ini ada satu kolom yang nilai non positifnya itu cuma 1 di sini, tapi di posisi yang lain itu 0 gitu ya. Kan di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sininya 1. Nah, itu ternyata akan lebih mudah kita memilih kolom itu untuk melakukan perhitungan determinan. Coba berarti kalau kita pilih kolom kedua, ya. Jadi kita coba menghitung determinan dengan kofaktor sepanjang kolom kedua. Nah, nanti nilai dari A12 itu kan bernilai 0 ya. Jadi apapun yang ada di determinan ini, kalau kita kali 0 kan tetap 0 juga gitu kan. Nah, coba kalau saya tulis di sini aja. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita hitung determinan dari A dengan sepanjang kolom kedua, ini kan berarti apa? A kolom ya. Kalau kolom berarti kolom kedua yang di sini ya. Di sini apa nih? A12 ya berarti ya. A12 dikali C12 ditambah A12 atau berapa? 22 ya harusnya. Kolom kedua. Kalau kolom kedua berarti yang bagian ini yang tetap. Kan bagian ini menyatakan kolomnya ya. C22 C32 sorry. Berapa ini? 32 C32. Oke, terus ditambah ya. Oke, ini cukup nggak ini? Ya, di sini ada ditambah gitu ya, ditambah A42 kali C42 lah gitu ya. Nah, gitu. Ya, yang kita lihat di sini A12 kan bernilai 0 nih. 0. Kali C12 ini isinya apapun ya, terserah nanti. Terus A22 ini bernilainya 1 dikali dengan C. Oh ya, kalau dikasih tandanya silakan. Tandanya apa di sini? Ini kan plus ya, ini min. Berarti di sini harusnya ada min 1 ya tadi ya. Min 1. Nah, gini. Dikali gitu. Kalau di sini tandanya 1 positif. Plus ya. Ini isinya 1 0 min 1 1 min 2 1 2 0 1. Oke. Nah, di sini A32 itu nilainya 0. Tandanya min 1 dikali sesuatu yang di dalamnya. Nah, terus A42 apa? A42 itu 0 lagi. Tandanya 1 positif dikali sesuatu yang di dalamnya. Nah, selama di sini kan kita lihat dia nilainya 0 nih. Jadi apapun yang ada di sini dikalikan dengan 0 kan pasti akan bernilai 0. Nah, ini juga seperti itu. Ini juga pasti 0. Yang di sini juga pasti 0. Jadi yang perlu kita perhatikan hanya yang ini aja. Jadi kita menghitungnya jadi lebih mudah ya. Kita menghitungnya hanya satu bagian ini saja. Dari sini. Nah, terus menghitungnya lagi gimana? Karena di sini ukurannya 3 kali 3, nah kalian bisa pakai ekspansi kofaktor lagi di dalamnya. Jadi ini dipecah lagi. Atau mungkin kalau 3 kali 3 kan bisa pakai sarus ya.
Nah, jadi sudah bisa langsung pakai aturan Sarus di sini. Nah, itu. Jadi kalau misalnya tidak ditentukan memilih kolom yang keberapa atau baris keberapa, kalian bisa bebas menentukan memilih baris dan kolom yang mana. Ada triknya, yaitu pilih aja yang mengandung 0 sebanyak-banyaknya gitu. Nah, di sini kan ada kolom kedua yang mengandung 3 0. Oke, kalau misalkan kalian mau pakai baris keempat, boleh juga. Tapi di sini nolnya ada 2 ya. Tidak lebih banyak dari yang tadi. Nah, gitu ya. Jadi tinggal pilih saja mana yang banyak nolnya itu lebih mudah untuk menghitungnya gitu. Gitu ya, paham ya maksudnya ya? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Itu berarti nanti cara ngerjain apa namanya determinan yang satu itu apa namanya pakai ini ya yang tadi dipelajarin itu ya, Pak, pakai OBE itu ya. Yang 3x3 ini. Iya, heeh. Kalau yang 3x3 ini sebenarnya bisa langsung pakai Sarus aja. Pakai Oh, Sarus. Karena di sini kan perintahnya kalian menghitung determinan dengan cara kofaktor gitu ya. Yang secara apa? Secara keseluruhannya, dengan cara kofaktor. Nah, pada saat di dalam itu kan ada ukuran 3x3 dan mungkin ada 2x2-nya. Nah, di dalam ini kalian bisa bebas pakai cara apa saja. Kofaktornya itu kan yang di luarnya tadi gitu. Nah, di sini boleh pakai Sarus, tapi kalau pakai OBE terlalu ini enggak terlalu lama ya, Pak. lama itu, ya kan? Kecuali kalau dari awal itu memang perintahnya suruh pakai OBE, jadi kan nggak perlu pakai kofaktor yang ini. Ya, jadi nanti tergantung di perintah soalnya juga. Oke, gitu ya. Oke, Pak, siap. Sip. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tanya, Pak. Oke. Misal kalau di suatu matriks nanti itu ada baris atau kolom yang semuanya 0, berarti determinannya 0 ya, Pak? Nah, jadi kalau misalnya kalian terapkan dengan ini, berarti kan setiap sel yang ada di baris atau kolom itu, berarti kan 0 ya. 0 dikali kofaktor apapun 0. Jadi otomatis akan bernilai 0. Kalau dia memiliki minimal satu kolom atau minimal satu baris yang isinya 0 semua gitu. Pasti determinannya 0 itu. Betul itu. Baik, Pak. Sip. Oke, terus ada lagi? Silakan. Oke. Cukup jelas ya? Nah, ini menghitung determinan. Jadi kalian sudah mengenal beberapa cara gitu ya untuk menentukan determinan suatu matriks. Oke, ini sebenarnya yang selanjutnya ini materi yang kemarin sebenarnya. Ini acuan dari yang tahun lalu ya ini ya. Beberapa jenis matriks, terus matriks adjoint. Ini gunanya untuk untuk mencari inverse matriks tapi dengan cara kofaktor gitu. Oke, nah ini yang determinan matriks segitiga atas. Oke, atau ini saya perkenalkan aja. Nah, jadi berkaitan dengan minor dan kofaktor ya. Ini ada suatu matriks yang disebut matriks adjoint. Nah, jadi matriks adjoint ini seperti apa nih? Jadi kalau kita punya matriks ukurannya n kali n, A ya, A n kali n, yang isinya itu AIJ, maka matriks adjoint dari A itu notasinya ADJA ini, notasinya seperti ini. Itu adalah matriks yang ukurannya n kali n juga. Nah, tapi dibentuknya itu dari kofaktor gitu. Nah, jadi dari kofaktor C11, C12, ini nilainya kita tuliskan di sini. Jadi kalau C11 itu apa? Kofaktor. Kofaktor dari A11 ya. Berarti kan baris ke-1, kolom ke-1 itu dihapus. Nah, sisanya itu kita hitung determinannya.
terus kita sesuaikan tanda plus minusnya tadi sesuai posisinya. Nah, itu kan akan kita dapatkan suatu nilai bilangan. Nah, nilai bilangan itu adalah nilai untuk C11. Nah, nilainya kita tuliskan di sini, di suatu matriks yang baru ini. Nah, terus kita hitung lagi C12 di sini hasilnya. Terus C1 sampai 1N. Dan ini seterusnya. Jadi kita akan menghitung ada sebanyak N kali N kofaktor gitu ya di sini. Nah, kalau sudah kita tuliskan di sini, matriksnya ini kita transpose. Ini ada T, ini maksudnya transpose. Jadi nanti yang N11-nya ini akan berpindah, dia berpindahnya ke sini gitu ya. Terus C21-nya akan berpindah ke sini. Dia ya ditranspose ya, transpose matriks. Seperti itu. Nah, ini adalah matriks adjoin-nya. Oke, dan ini ada contohnya ini. Misalkan matriks A-nya seperti ini. Kalau kita menghitung nilai kofaktor masing-masing elemennya, itu dapatnya ini ya, C11 itu 12, C12 bernilai 6, C13 itu min 16, dan seterusnya. Oke. Tapi ini tidak kita langsung susun posisinya 12, 4, 12 ke bawah itu enggak ya. Tapi jangan lupa di ini, transpose. Jadi yang di sini dituliskannya seolah-olah ke bawah gitu ya. Pas di sini dia jadinya ke samping gitu. Karena memang bentuk transposnya. Jadi di sini 12, 4, 12. Ya, terus 6, 2, min 10, 16, min 16, 16, 16-nya. Oke, dan ini adalah nilai elemen dari matriks adjoin ya, seperti ini. Oke, jadi ini matriks adjoin dari A gitu. Oke, jadi yang biasanya sering salah di sini nih, lupa ditranspose. Ya, jadi dari sini langsung hasilnya dimasukkan ke matriks tanpa mentransposnya dulu. Nah, itu salah ya. Jadi jangan lupa ditransposkan. Oke, dan gunanya matriks adjoin ini untuk apa itu? Nah, ternyata ini bisa kita gunakan untuk mencari inverse matriksnya. Nah, jadi A inverse itu sama dengan ya, secara umum tuh ini, seperdeterminan dari matriks A yang dikali dengan adjoin A. Nah, jadi ini matriks kan, adjoin ini matriks. Kalau seperdeterminan A ini berupa bilangan. Ya, nanti bilangan ini dia masuk satu-satu ke dalam matriks adjoinnya gitu. Oke, dan ini ada contohnya yang tadi ya. Jadi misalkan ada matriks A-nya seperti ini, maka A inverse-nya seperti apa? Nah, kita pakai cara yang ini, menghitung matriks dengan adjoin, inverse ya. Jadi seperdeterminan A dikali adjoin A. Determinannya bisa kita hitung dengan mudah pakai aturan Sarus ya. Dapatnya nilainya 64 di sini. Jadi seper 64. Nah, dikali dengan adjoin A. Adjoin A ini yang tadi sudah kita hitung di sebelumnya, yang ini. Dengan kofaktor yang ada banyak tadi ya. Jadi kalau ukuran matriksnya 3 kali 3 ya, kalian perlu menghitung ada sebanyak 9 kofaktor gitu. Kalau 4 kali 4 berarti akan ada 16 kofaktor yang perlu kalian hitung. Nah, jadi ini bentuk matriks adjoinnya dikali dengan seperdeterminan. Dia tinggal masukin ke dalam aja, satu persatu. Dan ini adalah inverse dari matriks A gitu ya. Oke, dan yang kalau kita kalikan dengan ini nanti akan menjadi matriks identitas. Gitu. Oke, sehingga kalau misalnya kita lihat memang cara adjoin ini memang lebih rumit ya dibandingkan dengan menggunakan OBE. Kalau dengan OBE kan tinggal kita OBE-kan yang sebelah kirinya A, sebelah kanannya identitas, kita OBE-kan sehingga sebelah kiri jadi identitas, yang kanannya jadi inverse-nya gitu ya. Nah, ini kalau yang dengan cara adjoin seperti ini gitu. Nah, ini yang kalian pelajari pada saat SMA atau SMK dulu, itu sebenarnya ya cara adjoin ini ya. Kalau yang ukuran 2 kali 2 kan inverse-nya apa? Seper A di min BC lalu dikali dengan matriks yang ditukar ya, apa itu? D dengan B-nya ditukar, terus min B, min C gitu ya. Nah, itu sebenarnya matriks adjoin yang ada di sebelah kanannya itu. Terus yang seper A di min BC itu kan yang seper determinan itu ya. Nah, oke, begitu juga yang ukurannya 3 kali 3 itu juga yang di sebelah kanannya itu disebutnya adjoinnya. Oke, dan ini bisa kalian terapkan untuk ukuran yang lebih besar lagi, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya gitu ya.
Oke. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan ya? Silakan. Oke, gimana? Cukup, Pak. Cukup jelas ya? Oke. Nah, nanti di sini ada latihan nih. Nah, latihannya ntar mungkin kalau yang kiri ini cuma benar salah saja. Nah, mungkin yang kalian kerjakan yang ini aja, yang kedua nih ya. Ya, nanti sebentar. Tapi ini bisa sekalian nggak nih? Ada istilah yang belum dipelajari nggak nih? Oke. Oke, di sini mungkin ada beberapa istilah yang belum disampaikan ya. Jadi di sini ada istilahnya trace dari suatu matriks. Trace itu artinya ini jumlah dari setiap elemen yang ada di diagonal utama. Itu artinya, itu disebutnya trace. Trace dari suatu matriks ya. Oke, nanti kalau kalian lupa ya mungkin bisa sambil cari di referensi di buku apa? Aljabar linear ada kok istilah tentang trace. Oke, kemudian mungkin yang lainnya matriks simetri udah ya. Matriks simetri itu matriks yang kalau ditransposkan akan tetap sama ya dengan dirinya sendiri gitu. Oke. Ya, ini nanti sekalian aja. Soal 1 sama soal 2 nanti kalian kerjakan lalu dikumpul di ini ya, Google Classroom ya. Ya, mungkin deadline-nya sampai sebelum hari Senin depan ya, nanti untuk deadline-nya. Dikerjakan mau berkelompok apa sendiri-sendiri? Kelompok ya, oke. Kalau berkelompok maksimal ini ya, 3 orang ya. Nanti kelompoknya kalian yang menentukan saja. Jadi berkelompok maksimal 3 orang ya. Oke. Terus ini selanjutnya sifat-sifat determinan. Saya rasa ini sudah kalian ketahui juga ya. Di minggu lalu udah pernah dibahas juga ya. Sifat-sifat determinan. Terus pengaruh ini yang kemarin juga, pengaruh dari OBE terhadap determinan. Ada contoh soal. Terus ini, nah ini menentukan solusi dari SPL dengan aturan Cramer. Ini mungkin di SMA juga sudah belajar ini ya. Jadi kalau ada SPL sebanyak 3 variabel, berarti kan kita bisa membentuk matriks koefisien A yang ukurannya 3 kali 3. Nah, ternyata nanti kita bisa mendapatkan nilai X1-nya. Dengan cara apa? Dengan cara determinan A1 dibagi A. Nah, dibagi dengan determinan A. A1 ini apa? A1 itu adalah matriks koefisien yang posisi pertamanya itu kita ganti dengan ini ya, ruas kanan ya. Nah, jadi kalau kita untuk menghitung X1, berarti kolom ke-1-nya itu kita ganti dengan ruas kanan ya, seperti ini. Oke, terus kalau untuk yang X2 berarti yang kolom keduanya yang kita ganti. Jadi memunculkan matriks baru A2. Terus di sini matriks A3 ya, dan seterusnya. Jadi kalau dengan cara Cramer ini nanti bisa langsung dapat X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa gitu. Oke, saya rasa ini nggak terlalu susah ya, bisa lah kalian ya. Nanti slide ini akan saya bagikan, kalian akan bisa lihat lebih lanjut ya nanti ya. Oke, dan ini juga ada latihan, mungkin sekalian dengan yang ini ya. Dengan yang ini, kalau yang ini mirip yang OBE tadi ya. Ini pakai sifat-sifat ini tadi, nah di sini nih. Jadi kalau determinan ini apa hubungannya dengan determinan awalnya gitu. Nah, ini bisa lah ya pasti ya. Udah biasa. Oke. Ya, jadi latihannya sekalian sama yang ini ya. Yang untuk dikumpul minggu depan. Karena berkelompok, jadi menurut saya nggak terlalu berat lah ya. Jadi soalnya ada berapa? Soalnya ada, mana tadi? Nah ini 1 ya. Tapi mungkin di dalamnya ada 5. Ini hanya benar salah saja. Ini 1, ini 2. Terus yang di latihan 2-nya
3, 4, 5 gitu ya. Oke. Jadi dikumpulkannya di hari sebelum hari Senin depan, jadi hari Minggu. Oke. Ya mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait tugasnya atau materi determinan. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu nanti untuk tugas yang ngerjain yang ngumpul 1 orang gitu, Pak. Yang ngumpul maksudnya. Oh ya, yang ngumpul di classroom ya, 1 orang saja. Tapi dikerjakannya ini ya, bersama-sama ya. Siap, Pak. Oke. Wah, suaranya putus-putus ya tadi ya. Oke, ada lagi? Oh iya Pak, satu lagi Pak. Ya, Ini kan gimana? kan ada 2 kelas gitu pakai campur Pak. Kalau Oh misal iya. kelompoknya beda kelas gitu gimana Pak? Oh iya. Karena ini ya, kalian submitnya kan harus di ini ya, di classroom masing-masing ya. Kalau kemarin gimana? Yang kelas C submitnya gimana yang kemarin? Ya di kelas C, Pak. Kelas C ya? Oh iya, jadi Tugas kemarin ya Pak? tugas kemarin tuh ini ya, individu ya? Tugas sendiri Pak. Oke. Atau mau individu lagi? Enggak? Jangan deh, Pak. Jangan ya? Berkelompok aja ya? Oke, berarti kalau Banyak kan, Pak. berkelompok ini apa? Di kelas masing-masing aja ya? Kan kelompok, Pak. Berkelompok tapi di kelas masing-masing aja ya? Supaya lebih mudah memeriksanya nanti. Oke, gitu ya. Oke ya, kalau gitu nanti saya buat assignment-nya di classroom. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke, ya udah. Kalau sudah cukup, mungkin sampai sini saja. Nah, jadi nanti silakan kalian lanjutkan untuk mengerjakan slide kemarin di-share juga nggak? Saya slide kemarin udah di-share deh di classroom. Atau ada yang belum lihat ya? Yang determinan kan ada ya? Iya, Pak. Ada di classroom. Ada kok di classroom ya, slide kemarin. Di RC kayaknya nggak ada loh, Pak. Oh, mungkin belum diupload sama ini ya. Karena saya yang RA. Oke, atau ini aja. Oh ya, yang record hari ini juga akan saya upload di YouTube biasanya. Untuk yang materi mungkin yang dari RA bisa nge-share ke RC ya. Mungkin bisa di share lewat WA gitu. Karena saya uploadnya di RA dan RB. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Oke, kalau cukup silakan kalian lanjutkan, kalian kerjakan dan nanti dikumpul sebelum hari Senin depan ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih.